Shalom, selamat pagi semua. Hari ini tema pembinaan kita adalah rendah hati. Nah, agar bisa tahu tentang rendah hati, kita perlu lihat dulu pengertiannya. Pengertian rendah hati adalah tidak sombong dan tidak angkuh secara sederhana. Tapi secara lengkapnya, rendah hati merupakan sebuah sikap di mana seseorang menyadari kemampuan dan keterbatasan dirinya sehingga dia tidak angkuh dan tidak sombong. Nah, jadi rendah hati itu adalah sebuah sikap. Sehingga kalau berbicara tentang sikap, yaitu perbuatan dan tindakan seseorang berdasarkan apa yang dia yakini atau apa yang menjadi pendiriannya, maka sikap itu perlu dibentuk dan ditanamkan dalam diri seseorang. Nah, pelajaran tentang rendah hati tidak hanya diajarkan, tetapi juga bisa kita dapatkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Nah, sekarang kita ini ada di masa SMA, di mana usia kita mungkin sekitar 14 sampai 17 tahun. Mungkin lebih kurang atau lebih daripada 17 tahun. Nah, tapi kita bisa mengetahui apakah di dalam diri kita itu kita sudah memiliki atau sudah tertanam sikap rendah hati atau belum dengan melihat ciri-ciri dari orang yang rendah hati. Yaitu yang pertama, dia terbuka terhadap pandangan atau pendapat orang lain. Yang kedua, dia bisa menyadari ketika dia melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah dia tidak menentang orang yang bahkan menentang dirinya. Yang keempat, dia sering dianggap pemimpin. Dan yang kelima, bisa berkompromi tetapi tetap bertanggung jawab. Yang keenam, dia memiliki hubungan baik dengan setiap orang. Dan yang ketujuh, dia suka menekan egonya. Artinya sikap rendah hati di dalam dirinya yang lebih sering muncul. Nah, dari semua ciri-ciri itu kita bisa menilai sejauh mana diri kita sudah memiliki dan mampu menerapkan sikap rendah hati. Tetapi yang menjadi juga hal yang penting untuk kita ketahui, apa alasan kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati atau mengapa, apa untungnya, apa gunanya bagi kita. Nah, ada banyak pasti manfaatnya dan bahkan mungkin itu sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini yang ingin dibagikan yaitu yang pertama, kita akan mampu menjadi orang-orang yang lebih tenang karena kita tidak suka iri dengan kehidupan orang lain. Kita tidak suka terganggu dengan kehidupan orang lain atau bahkan mencampurinya. Padahal itu bukan urusan kita. Dan yang kedua, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Selain itu, kita juga akan lebih banyak teman karena kita jarang untuk mau ada dalam perselisihan dengan orang lain. Selain itu, kita juga akan memiliki aura yang positif, yang terpancar dari diri kita yang bisa mempengaruhi juga orang lain. Dan yang kelima yaitu kita bisa membuat orang lebih simpati dengan kita. Nah, dan yang lebih pentingnya lagi bahwa sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai siswa Kristen yang belajar tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, rendah hati apabila kita mampu lakukan dalam kehidupan, maka kita juga sudah mengamalkan ajaran dan keyakinan agama atau kepercayaan kita. Karena itu di saat ini saya mengajak dan ingin menyampaikan atau membagikan kepada kita bahwa marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati dalam kehidupan. Karena terlepas dari itu mempunyai manfaat atau gunanya dalam kehidupan kita, tetapi itu yang sudah diajarkan oleh Sang Guru Agung yaitu Yesus Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.